Oke, kita kembali ke sedikit teoritis, yaitu teorema nilai rata-rata turunan. Nah, misalkan kita menaksir nilai akar 9,1 dengan 9. Nilai kesalahannya tidak diketahui, sebab apa? Kita tidak pernah tahu berapa harga akar 9,1 tersebut. Tapi, dapatkah kita menaksir batas atas dari kesalahan tersebut? Jadi kesalahannya persisnya kita tidak tahu. Hal ini akan dilakukan di bagian ini. Untuk ini akan dibahas beberapa hal yang disebut dengan teorema Rayleigh. Misalkan kita mempunyai interval tutup AB dan fungsi kontinu di AB mempunyai turunan di AB, ya, jadi buka kalau turunan, serta nilai FA itu 0 di sini. Dan FB-nya juga 0. Nah, seperti kita ketahui bahwa fungsi yang didefinisikan pada interval tutup dan kontinu mulai bergerak dari titik di sini, naik ke atas setinggi-tingginya seperti apa, tentu dia harus balik lagi ke sini karena di sini nilainya 0. Ya. Dan di situ artinya fungsi f itu mempunyai maksimum dan juga dengan mudah dapat dirasakan bahwa dia juga akan mempunyai nilai minimum. Nah, kalau fungsinya itu licin, ya, tidak ada yang tajam karena dia mempunyai turunan, maka tentu fungsinya itu kurang lebih yang paling sederhana, salah satu di antaranya adalah seperti ini. Maaf, ini mungkin gambarnya saya mulai dari ya. Kita gambar mulai dari sini saja, ini seakan-akan. Gitu. Jadi ada suatu mencapai maksimum tersebut, garis singgungnya itu mendatar dengan sumbu sejajar dengan sumbu x. Jadi di sini di titik ini, ya, di titik ini nilainya f aksen c itu sama dengan 0. Nah, itulah yang akan disebut oleh teorema Rayleigh ini. Berdasarkan sifat fungsi kontinu pada interval tutup, maka fungsi tersebut mempunyai nilai maksimum dan juga minimum. Ya. Jadi ada C, sehingga f aksen C itu sama dengan 0. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini, gambar rapinya. Ya, jadi ada di sini mengatakan ada 1, ya, ada sedikitnya 1, tapi sebetulnya bisa saja ada lebih dari 1, ya, kalau fungsinya itu naik ke atas, turun lagi, naik lagi begini. Nah, sekarang perumpamaan teorema Rayleigh, kalau pada interval tutupnya AB sama, fungsinya kontinu di sini, punya turunan di AB, tetapi FA dengan FB-nya tidak sama. Jadi misalnya seperti ini. Ya, jadi bukti dari ini kurang lebih nanti adalah inilah sumbu X-nya pada teorema Rayleigh. Jadi nanti akan ada garis singgung yang sejajar begini, gitu kurang lebih. Nah, seperti itu. Nah, itu yang akan dikatakan oleh teorema Rayleigh. Maka ada C anggota AB sehingga F aksen C itu adalah inilah gradien garis singgung tadi itu. Gradien garis yang menghubungkan titik A dan B. Ya. Jadi, ini dia. Gradien dari ini adalah FB min FA dibagi B min A. Ya. Sebagai contoh, carilah diketahui fx seperti ini, carilah c sehingga memenuhi teorema Rayleigh tadi. Ya. Dalam hal ini f aksen x adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya c dicari dari
tinggal mensubstitusikan F4, F1, dan lain sebagainya. Oke, dalam hal ini kita berhasil menemukan 9/4. Ya, jadi khususnya gambarnya saya coba melihat begitu, maka inilah di titik inilah garis singgungnya itu sejajar dengan ini. Ya, nah, yang penting sekarang penggunaan, mungkin contoh-contoh bisa dilihat di buku. Nah, kita mengetahui bahwa seperti ini. FB sama dengan FA kali F aksen C B min A ya. Jadi ini kita pindahkan ke sana, kemudian kita tulis. Nah, khususnya jika akar X, Fx-nya sama akar X, dan A-nya 9, B-nya 9,1, hasilnya seperti ini. Jadi, apa yang bisa kita lihat? Kalau akar 9,1 itu kita ganti dengan akar 9, ya inilah kesalahannya. Ya. Kesalahan ini tidak bisa kita persis ya, karena 9,1 itu tidak diketahui. Tapi kita bisa menaksir nilai ini tentu lebih kecil dari berapa. Nah, ini yang akan kita lakukan. Ya. Jadi kita lihat bahwa karena C-nya itu berada di antara 9,1 dan lebih besar dari 9, tentu 1/2 akar C itu akan berada di antara 1/2 ini akar 9. Jadi kita bisa menaksir dia lebih kecil dari 1/6 kali 0,1. Ya. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Ya. Nah, untuk mudahnya akan dibandingkan bahwa akar 9,1 itu kan lebih kecil dari ini yang saya peroleh dari 3,02 ini. Jadi saya betul-betul memperoleh nilai yang akurat ini. Jadi ya sebetulnya ini tidak terlalu perlu ya. Maka akar 9,1 dengan 9 itu nilainya sendiri, dan ini lebih kecil dari 1/60. Jadi dengan demikian, kalau akar 9,1 itu ya, akar 9,1 dihampiri dengan akar 9, dia kesalahannya lebih kecil dari 1/60. Contoh bahwa tidak selalu berhasil jika syaratnya tidak dipenuhi. Bahwa teorema ini gagal ya. Karena apa? Karena ada titik di mana dia tidak punya turunan ini, yaitu pada saat X sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kita bisa menggunakan teorema kemonotonan, tapi mungkin lebih bagus kita sebut mengapa teorema tadi itu disebut rata-rata ya. Jadi Anda ingat bahwa FB min FA per B min A pada saat kita berbicara tentang kecepatan, F itu menyatakan posisi dan variabel bebasnya adalah waktu, maka ini yang disebut sebagai kecepatan rata-rata, dan inilah yang disebut sebagai rata-rata fungsi yang dikaitkan dengan turunan. Nah, buktinya kita penggunaannya bukti kemonotonan ya. Jadi kalau F-nya naik turunannya positif, maka F naik itu belum dibuktikan. Nah, buktinya ambil X1 2 di I ya. Menurut teorema nilai rata-rata bisa ditulis sebagai begini, dengan C-nya itu berada di antara X1 dan X2. Tapi ini positif. Ini juga positif. Kalau
Oh, ini kurang ya. Ini maunya X1 lebih kecil dari X2. Jadi ini positif, oleh karena itu positif. Jadi Fx2 dikurangi Fx1 juga positif. Jadi Fx2 lebih besar Fx1. Oke, pas.